kabar pemirsa, kita bertemu dalam program Sepekan Kriminal. Program yang menyajikan berita-berita kriminal terhangat dalam sepekan terakhir. Bersama saya Maria Hutasoid, pemirsa kita jelang Sepekan Kriminal selengkapnya. Dalam kurun waktu 8 hari, kelima tahanan Polsek Pulau Raja yang sempat kabur pada bulan September lalu berhasil dibekuk Satreskrim Polres Asahan, Sumatera Utara. 4 dari 5 tahanan ditembak di bagian kaki karena berusaha kabur saat hendak disergap petugas. Sementara 1 lainnya menyerahkan diri didampingi pihak keluarga. Dalam pelariannya, para tahanan kabur hingga ke Provinsi Riau dengan berpindah-pindah tempat. Seorang tahanan mengaku kabur lantaran bosan terkurung dalam jeruji besi. Menurut polisi, kelima tahanan ini sebelum kabur telah merencanakan 3 hari sebelumnya dengan membuat sendok sebagai alat untuk merusak tali besi dan ventilasi udara ruangan tahanan. Dan aksi tersebut dilakukan saat petugas lengah. Pakai alat apa bang berusaha merusak? Pakai sendok pendek, sendok sama pisau pendek segini. Inilah pendek. Kenapa nih kabur bang? Niat kaburnya mau ngapain? Nah, Kenapa? Tahu Pak, suntuk di dalam. untuk dalam. Iya. Di mana tahanan yang melarikan diri itu ada sebanyak 5 orang. Yang pertama Ramadana Ritonga alias Dana, kemudian Aminuddin alias Amin, kemudian Ihsan Aliardi alias Ali, yang keempat adalah Dedi Alfian Nasibuan alias Ian, yang kelima Wahidin alias Sudin. Kemudian dari tim yang dibentuk itu untuk mengejar para tersangka, kemudian kita melakukan pengejaran terhadap para tersangka. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Gembong narkoba jaringan internasional Malaysia, Riau, Aceh, Medan ini diamankan dari beberapa lokasi berbeda. Sementara dari hasil pengembangan petugas, salah satu barang bukti ditemukan di dalam kamar mes Sekretaris Daerah Tanjung Balai di Jalan Karya Jaya, Kecamatan Medan, Johor. Petugas mengamankan narkoba jenis sabu sebesar 5 kg yang disimpan di dalam kaleng roti. Awalnya petugas mengamankan JSP, SP, dan CP di depan salah satu rumah di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, dan mengamankan barang bukti sebesar 4 kg sabu. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan berhasil menangkap IB yang merupakan warga Aceh Utara di salah satu Polbus Bintang Utara. Petugas kembali menyita barang bukti sabu sebesar 1 kg. Setelah itu petugas menangkap MK dan kembali mengamankan barang bukti sebesar 8 kg sabu. Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko menyebut akan terus melakukan pengembangan terkait gembong narkoba jaringan internasional ini. Dirinya menyebut juga akan segera meminta keterangan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tanjung Balai terkait kasus ini, serta dugaan keterlibatan oknum pejabat lainnya. Mulai dari hasil pemeriksaan, mereka menyampaikan bahwa masih ada sabu-sabu yang disimpan. Dari hasil pendalaman, kita dapatkan di Mes Pemko Labuan Batu, Tanjung Balai. Di Mes Pemko Tanjung Balai, di salah satu kamar, kita temukan ada 5 kg sabu-sabu. Di dalam kamar Mes Pemko Tanjung Balai, di kamar yang tertulis di situ adalah kamarnya Sekda Pemko Tanjung Balai. Para tersangka dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara hukuman seumur hidup. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV.
Polisi sektor Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara berhasil mengamankan seorang pria berinisial FER alias Roy, 35 tahun, warga Jalan Coklat, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai. Tersangka ditangkap petugas karena kedapatan mencuri 10 batang bunga jenis aglonema milik Reza Prayogi di Jalan Letnan Umar Baki, lingkungan 7, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai. Kejadian ini terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 lalu, sekira pukul 3 dini hari. Saat itu korban mendengar suara orang memanjat pagar dan korban pun merasa curiga, lalu mengecek ke teras rumah dan melihat seorang pria sedang mencuri bunga miliknya. Korban pun langsung berteriak maling dan mengejar pelaku. Mendengar teriakan korban, pelaku langsung lari sambil memanjat pagar dan kabur bersama temannya yang sudah menunggu di atas sepeda motor. Saat dikejar, pelaku yang panik sempat menjatuhkan 3 batang bunga dan berhasil kabur. Korban kemudian membuat laporan kehilangan bunga ke Polsek Binjai Barat. Setelah 8 hari, petugas akhirnya berhasil mengamankan pelaku di rumahnya dengan mempelajari rekaman CCTV yang ada di rumah korban. Tersangka Roy mengatakan ia nekat mencuri bunga karena ingin membantu temannya yang kesulitan ekonomi. Ia juga mengatakan baru pertama kali mencuri bunga dan hanya diberi upah sebesar Rp50.000 dan sebungkus rokok. Bunga hasil curian dijual ke tukang bunga sebesar Rp100.000 untuk 1 batang bunga. Sementara itu, Kapolsek Binjai Barat AKP Slamet Riyadi mengatakan penangkapan tersangka atas laporan dari korban. Korban sendiri mengalami kerugian sebesar Rp15 juta. Proses penangkapannya pelaku ini keterangan dari sepatu dan jaketnya. Jadi ada yang melihat, ada yang tahu kalau jaket sama sepatunya itu adalah milik tersangka. Jadi dari pengembangan itu, saya perintahkan Kanit untuk segera lidik secepatnya. Jadi zaman hukuman tersangka sendiri bagaimana? 6 tahun. Tersangka sendiri diamankan di rumahnya, Pak? Tersangka sendiri diamankan dulu. Kalau kerugian dari korban sendiri berapa banyak? Kerugian sekitar 15 juta. 15 juta ya. Tersangka akan dijerat pasal 363 ayat 2 KUH Pidana tentang pencurian dengan pemberatan. Tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Inilah video amatir warga saat petugas kepolisian Polsek Bandar Pasir Mandoge Asahan, Sumatera Utara mengamankan seorang warga berinisial HT. Terlihat puluhan massa mencoba menghadang mobil petugas hingga masuk ke mobil patroli petugas untuk mencoba mengeluarkan HT. Massa yang tersulut emosi memukuli dan menariknya agar keluar dari dalam mobil petugas. Meski sempat kewalahan, akhirnya petugas berhasil menyelamatkan HT dari beringasnya amukan massa. Keributan dipicu berawal dari media sosial antara salah seorang warga Desa Huta Padang dan Desa Huta Bagasan Asahan. Karena tidak terima dihina di media sosial, akhirnya warga Desa Huta Padang mendatangi HT ke Desa Huta Bagasan untuk melakukan klarifikasi statusnya di media sosial. Namun pertemuan tersebut tidak menemukan solusi, hingga keributan pun tidak terhindarkan. Kami informasikan bahwasannya pada saat kami mengevakuasi salah satu warga dari Huta Bagasan yang dimasa di situ, kemudian anggota kami mengeluarkan juga tembakan peringatan supaya
tidak anarkis seperti itu, dan alhamdulillah itu tadi malam bisa dikendalikan ya, berkat kerjasama yang baik antara petugas kami di lapangan dengan masyarakat, sehingga terhadap korban yang kena massa itu bisa diselamatkan sampai sekarang dirujuk di rumah sakit di daerah Siantar. Langkah-langkah selanjutnya apa? Nah, selanjutnya tadi pagi kami mendengar laporan dari Kapolsek Bandar Pasir Mandoge bahwasannya kedua belah pihak antara desa Huta Bagasan dan Huta Padang ini melakukan kesepakatan tertuang dalam surat pernyataan yang mana masing-masing desa menjamin keamanan warganya masing-masing dengan dihadiri oleh Forkompimcam di sana. Ada Kapolsek, ada Dan Ramil, ada Pak Camat. Ini upaya yang kami laksanakan sehingga tidak ada dampak nanti ke depannya. Dan kami tetap mensiagakan 1 peleton personil untuk membackup Polsek Bandar Pasir Mandoge. Kira-kira pemicunya apa tuh Pak, keributan itu Pak? Pemicunya karena mungkin ada miskomunikasi di Facebook oleh salah satu warga yang memuat suatu status yang bisa mengarah kepada penghinaan ke salah satu kampung di sana. Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto berharap agar masyarakat harus bijak dalam bermedia sosial dan tidak memposting atau membuat ujaran kebencian yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Satreskrim Polres Tanah-Karo berhasil menangkap 2 pelaku pembunuhan Soniaman Lauli, warga desa Lauriman, Kecamatan 3 Panah, Kabupaten Karo di Stasiun Sampri Jalan Merek Sidikalang, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Kedua pelaku diketahui bernama Melianus Jebua dan Asotokni Jebua, yang merupakan saudara kandung, dan keduanya ditangkap dalam pelariannya usai membunuh korban. Kedua pelaku pun terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas pada kedua kakinya, dikarenakan mencoba melawan petugas dan melarikan diri. Keduanya pun kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Menurut Kasat Reskrim Polres Tanah-Karo, pihaknya masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut motif dari kedua pelaku. Sehingga nekat membunuh korban, kedua pelaku terancam pasal 338 KUH pidana tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ini kita Satreskrim bersama dengan Polsek 3 Panah plus di backup oleh Subdit Jatantras Ditkrim Poldasu telah melakukan penangkapan terhadap kasus pembunuhan. Untuk pembunuhannya terjadi di Desa Lauriman, Kecamatan 3 Panah. Adapun tersangka yang kita tangkap sejumlah 2 orang, yang mana kedua tersangka ini merupakan kakak adik. Jadi pada saat kita melakukan penangkapan, itu penangkapannya terjadi di Desa Hotang, Desa Pengambatan. Pada saat melakukan penangkapan, kedua tersangka ini mencoba untuk melawan petugas. Akhirnya kita mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap korban. Terhadap tersangka. Untuk pasal yang disangkakan, kita kenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. NP 41 tahun warga Rantau Utara, Labuhan Batu, pelaku pencoba pemerkosaan yang mengakibatkan korban tewas masuk ke dalam sumur, akhirnya diringkus petugas dari TK Polres Labuhan Batu. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menjelaskan
Mendapat informasi adanya temuan mayat di dalam sumur, pihaknya langsung mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan. Dari berbagai informasi dan alat bukti yang ada di lokasi, kecurigaan mengarah kepada pelaku yang baru mengenal korban, di mana pelaku membawa korban ke rumah orang tua pelaku untuk menumpang mandi setelah sebelumnya mengenal korban di Tugu Adipura Rantau Parapat. Hingga kini belum diketahui identitas korban. Hal ini dikarenakan tidak ditemukannya satu tanda pengenal pun di dalam kantong plastik bawaan korban. Dan kemudian ketika posisi sedang sepi, korban sedang berada di kamar mandi. Pada saat korban sedang berada di kamar mandi, tersangka mengintip melalui sela-sela pintu, ya, sela-sela pintu kamar mandi, kemudian mencoba untuk mendorong dan ternyata pintu kamar mandi itu tidak dikunci oleh korban. Karena kaget dipeluk dari belakang, maka korban berontak. Ketika berontak, kemudian korban menginjak kursi ini, kemudian terjatuh ke dalam sumur dengan posisi kepala duluan yang masuk ke dalam sumur. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 359 KUH pidana dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Aksi diduga perampokan ini terjadi di salah satu komplek perumahan dan perkantoran di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan, Sumatera Utara. Ada 2 rekaman CCTV dan foto beredar luas di dunia maya dan menggegerkan warga Kota Medan. Video pertama terlihat sebuah mobil hitam mendekati salah satu rumah. Pria yang duduk di bangku bagian tengah tersebut keluar dari dalam mobil sambil menodongkan pistol ke arah penghuni komplek. Sementara itu, video kedua pelaku melarikan diri dengan mengendarai mobil sambil menodongkan pistol ke arah satpam yang berjaga di pintu masuk. Merasa terancam, petugas keamanan komplek kemudian kabur meninggalkan pos keamanan. Pelaku yang menggenggam pistol kemudian keluar dari mobil sambil membuka pintu portal dan melarikan diri. Hingga saat ini pihak berwenang belum bersedia memberikan keterangan terkait kasus tersebut. Namun Kanit Reskrim Polsek Medan Kota Ibtu Ainul yakin kepada wartawan dalam pesan singkatnya membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diperkirakan berjumlah lebih dari 2 orang. Pasca kejadian tersebut, pintu keluar masuk komplek ditutup dan dijaga ketat satpam dan anggota TNI. Hanya penghuni komplek yang diperbolehkan masuk. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Wanita berinisial ER 36 tahun, warga kota Tanjung Balai ini hanya bisa pasrah saat digelandang petugas ke ruang Sat Narkoba Polres Tanjung Balai. Ia ditangkap petugas atas penemuan narkoba jenis sabu dengan modus sabu disimpan dalam tahu goreng. Penangkapan tersangka terjadi di depan sebuah penginapan di kilometer 7 kota Tanjung Balai. Saat didatangi petugas, tersangka membuang plastik yang berisikan tahu goreng. Saat diperiksa, petugas menemukan 2 paket sabu seberat 1,24 gram yang disimpan di dalam tahu tersebut. Di salah satu lokasi, yaitu di Jalan Sudirman, kita temukan seorang perempuan dengan ciri-ciri yang disebutkan. Setelah kita amankan, si perempuan ini yang identitasnya ER membuang sesuatu, yaitu membuang suatu plastik asoy. Kita cek plastik asoy tersebut, ternyata isinya tahu. Dari tahu tersebut kita teliti lagi, kita curigain, rupanya di dalam tahu tersebutlah disembunyikan
ada 2 paket yang kita duga narkotika jenis sabu dengan berat lebih kurang, berat kotornya itu 1,24 gram. Make atau apa gimana? Make. Kegunaan make sabu ini apa kegunaannya sama kakak ini? Supaya semangat lang gombal cowok begitu loh bang. Itu aja. Gombal cowok. Maksud gombal cowok kayak mana kak? Saat biar lancar bercakap gitu loh bang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun kurungan penjara. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Inilah video amatir milik Polres Kota Padang Sidimpuan saat melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap seorang bandar narkoba di Jalan Danau Laut Tawar Kota Padang Sidimpuan. Tersangka PPH alias Tala, 46 tahun, tak berkutik saat ditangkap petugas. Tersangka yang merupakan pengurus OKP ternama di Kabupaten Tapanuli Selatan ini hanya bisa pasrah saat petugas melakukan penggeledahan di dalam rumahnya. Dari dalam rumah tersangka, petugas menemukan hampir setengah kilogram ganja kering siap konsumsi, serta alat pengguna narkoba lainnya. Penggerebekan di rumah tersangka berawal dari laporan masyarakat yang resah daerah mereka dijadikan sarang narkoba. Petugas yang mendapat informasi dari masyarakat ini langsung melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan di lapangan, petugas Polres Padang Sidimpuan berhasil menangkap 2 orang pengedar narkoba yang merupakan orang suruhan tersangka PPH, yakni tersangka RS dan RPS. Keterangan dan bukti dari RS dan RPS ini, petugas kemudian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap tersangka PTH. Bandarnya yang semula bernama Pamilu Tua Utasuhur alias Tala. Namun ternyata oleh Pamilu Tua alias Tala ini dia menyuruh orang lain yang bernama Repaldi Pahlepi Siregar. Sehingga dari tangan Repaldi Pahlepi ini kita amankan 10 paket kecil ganja siap pakai. Setelah itu kita lanjut ke melakukan penggeledahan ke rumah tersangka Pamilu Tua Utasuhur alias Tala. Ternyata di rumahnya kita temukan ganja siap pakai 51 paket kecil. Selanjutnya ke-4 tersangka ini langsung kita bawa ke Polres Padang Sidimpuan untuk dilakukan penyidikan. Dalam penyidikan lanjutan Pak di kantor polisi ini si Pamilu ini salah satu tokoh pemuda atau gimana Bang ditafsir? Nah, setelah kita lakukan interogasi, beliau tersangka mengaku bahwa dia merupakan salah satu ketua LSM dan merupakan pengurus organisasi kepemudaan di Tapanuli Selatan. Petugas menjerat ketiga tersangka dengan pasal 114 Junto pasal 111 UU nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah sepekan kriminal minggu ini. Ingat, berita kriminal bukan untuk ditiru, namun menjadikan kita untuk lebih berhati-hati. Saya Maria Hutasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sayangi keluarga Anda dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa.